Ada beberapa misteri yang rasanya seperti membeku abadi ya, terperangkap di dalam es menunggu untuk ditemukan. Nah, kisah yang akan kita selami kali ini adalah salah satunya. Cerita tentang sesosok hantu tanpa nama yang jasadnya ditemukan di sebuah lembah beku di Norwegia. Pertanyaan inilah inti dari teka-teki wanita Isdal. Seorang perempuan yang seumur hidupnya seolah berusaha keras menghapus jejaknya sendiri. Dan bahkan setelah kematian menjemput, identitasnya tetap jadi misteri yang menghantui para penyelidik selama lebih dari setengah abad. Oke, mari kita kembali ke titik nol. Tanggal 29 November 1970 di sebuah lembah terpencil di Norwegia yang bernama Isdalen. Tempat ini punya julukan yang agak mengerikan, Lembah Kematian. Sebuah warisan kelam dari abad pertengahan karena sering jadi lokasi bunuh diri. Dan di sanalah, di antara bebatuan yang dingin, sesosok jasad wanita ditemukan. Rangkaian peristiwanya terjadi begitu cepat. Wanita ini terakhir terlihat hidup 6 hari sebelum jasadnya ditemukan. Lalu, hanya 3 hari setelah penemuan itu, sebuah petunjuk krusial muncul di stasiun kereta api Bergen. Petunjuk yang justru membuka babak baru yang jauh lebih membingungkan. Di lokasi penemuan, kondisinya aneh, sangat membingungkan. Coba bayangkan, di satu sisi, kita menemukan pil tidur, minuman keras, seolah ini petunjuk bunuh diri. Tapi, di sisi lain, ada jejak bensin dan jasadnya terbakar. Dan yang paling bikin merinding, semua label dari pakaian dan barang-barangnya itu sengaja dihilangkan. Ini bukan kebetulan. Ini penghapusan identitas yang direncanakan dengan sangat rapi. Penyelidikan sempat menemui jalan buntu, sampai akhirnya 2 buah koper ditemukan di loker penitipan stasiun kereta. Polisi, tentu saja, berharap akan menemukan jawaban di sana. Tapi yang mereka dapatkan justru pertanyaan yang jauh lebih dalam. Di dalam koper itu tersimpan potret kehidupan seorang musafir yang penuh rahasia. Ada beberapa wig, mungkin untuk mengubah penampilan, ada peta, jadwal perjalanan, dan yang paling mencurigakan, sebuah buku catatan yang isinya kode-kode aneh. Dan sama seperti di lokasi penemuan jasad, tidak ada satupun petunjuk identitas. 0. Titik baliknya datang dari buku catatan itu. Polisi akhirnya berhasil memecahkan kode-kode di dalamnya, dan ternyata isinya bukanlah pesan rahasia, melainkan semacam catatan perjalanan, daftar tanggal dan kota yang pernah ia kunjungi di seluruh Eropa. Penemuan ini membuka pintu ke sebuah jaringan penipuan yang jauh lebih rumit dari yang pernah mereka bayangkan. 8. Angka ini penting, karena setidaknya ada 8 paspor palsu yang dia gunakan untuk melintasi Norwegia dan Eropa. Bayangkan, setiap paspor itu adalah identitas baru, dan setiap identitas itu adalah sebuah kebohongan yang baru. Coba lihat nama-nama ini, Genevieve, Claudia, Alexia. Dia mengaku berasal dari Belgia, lalu mengisi formulir hotel dalam bahasa Jerman atau Prancis. Polisi memeriksa setiap alamat yang dia tulis, dan hasilnya hampir semuanya fiktif. Dia benar-benar seperti hantu yang menciptakan jejak palsu di atas kertas. Dengan semua penipuan dan identitas palsu ini, misteri kematiannya jadi bercabang. Ada 2 kemungkinan besar. Apakah dia seorang wanita depresi yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling rahasia? Atau apakah kita sebenarnya sedang melihat seorang mata-mata yang misinya berakhir fatal? Begini, teori bunuh diri itu didukung oleh dosis pil tidur yang sangat masif yang ditemukan di perutnya. Tapi, di sisi lain, teori pembunuhan menunjuk pada kejanggalan lain. Ada memar di leher, penggunaan benzin untuk membakar jasad, dan yang paling mencurigakan dari semua, perjalanannya ternyata bertepatan dengan uji coba rahasia rudal militer Norwegia, sebuah target utama spionase di era Perang Dingin. Lalu, ada bisikan yang mengerikan ini. Seorang saksi mata mengaku diberitahu hal ini oleh polisi setelah dia melaporkan melihat wanita aneh beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. Sebuah kalimat yang seolah menyiratkan, ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin misteri ini tetap terkubur selamanya. Selama puluhan tahun, kasus ini benar-benar membeku. Tapi, kemajuan teknologi modern meniupkan kehidupan baru ke dalam misteri ini. Para ilmuwan memutuskan untuk menganalisis kembali satu-satunya bagian tubuh wanita Isdal yang tersisa, gigi dan rahangnya. Jadi, dengan teknik yang namanya analisis isotop stabil, ilmuwan bisa membaca semacam tanda tangan kimia yang tertinggal di gigi seseorang. Tanda tangan ini berasal dari air dan makanan yang dia konsumsi saat tumbuh dewasa. Ini seperti paspor kimiawi yang mustahil untuk dipalsukan. Dan hasilnya luar biasa. Analisis menunjukkan dia kemungkinan lahir di dekat Nuremberg, Jerman, sekitar tahun 1930-an. Tapi dia pindah ke Prancis saat masih kecil. Ini sangat cocok dengan analisis tulisan tangannya yang memang menunjukkan gaya pendidikan Prancis.
Sains entah bagaimana telah memberinya sebagian dari ceritanya kembali, tapi masih belum bisa memberinya sebuah nama. Dan disinilah kita sekarang. Setengah abad kemudian, wanita Isdal tetap menjadi sebuah bayangan. Apakah dia seorang mata-mata perang dingin yang berhasil dibungkam? Atau seorang wanita yang lari dari masa lalunya? Entahlah, lembah itu masih menyimpan rahasianya dengan sangat rapat, meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan abadi. Siapakah dia sebenarnya?